ketika pasarnya agak susah ya, saya harus bilang agak susah nih nyari emiten-emiten yang menarik nih. Kemarin saya juga ngobrol sama Iwan, kira-kira apa Iwan ya, kira-kira menarik. Nah ini jarang kita bahas si emiten berikut ini, karena memang kalau kita boleh bilang di antara blue chips yang paling menarik, lebih menarik yang perbankan ya. Tapi kalau boleh dibilang untuk saat ini Telkom itu ada dua hal yang mungkin akan sangat mempengaruhi pergerakannya di pasar ya, my friends ya. Jadi yang pertama kita tahu bahwa Telkom sudah mengumumkan masalah dia buyback sebesar 3 triliun, nanti kita akan bahas. Yang kedua mengenai potensi dividen. Nah sebelum kita masuk ke sana, saya mau memperlihatkan tampilan ini terlebih dahulu sebentar. Sudah terlihat ya. Jadi ini adalah report dari Maybank Sekuritas yang terakhir. Saya nggak fokusin di target harga seperti biasa, saya mau fokusin beberapa poin nih, my friends. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita melihat ya, kenapa Telkom ini nggak menjadi salah satu yang sering dibicarakan di beberapa waktu terakhir ini, karena memang salah satunya adalah Telkom itu secara growth-nya atau pertumbuhannya itu udah sangat-sangat apa ya, kecil sekali lah kalau kita boleh bilang. Ini kalau my friends saya lagi memperlihatkan tabel, kalau my friends lihat juga di bagian revenue, ini proyeksi ya, ini saya kasih tahu lagi, sekali lagi ini ada yang sudah terrealisasi dan juga proyeksi. Berdasarkan proyeksi dari Maybank Sekuritas Indonesia, kalau my friends perhatikan secara seksama, revenue-nya Telkom full year 2024, ini sebenarnya sudah rilis ya, jadi kita belum update lagi. Let's say ini angkanya 153 triliun, di tahun 2025 itu angkanya 157 triliun nih. Jadi boleh dibilang kalau kita ngelihat angka di 2024 ke 2025 itu kenaikannya mungkin hanya sekitar 2%-an ya, nggak nyampe 3%-an nih my friends. Kalau misalnya kita lihat mungkin 2-3% lah top line-nya ya kalau kita boleh estimasi. Terus kalau misalnya my friends lihat juga dari sisi net profit-nya dari sekitar 24 triliunan menjadi 25 triliun atau naiknya sekitar 4%-an. Jadi kalau misalnya kita boleh bilang, my friends lihat secara proyeksi, untuk Telkom ini potensi kenaikannya itu nggak terlalu besar, baik dari sisi top line maupun dari sisi bottom line-nya. Ini sudah kelihatan ya tampilannya ya. Ini saya sudah coba share screen-nya. Dan kalau misalnya kita lihat dari emiten yang secara pertumbuhan itu single digit, apalagi itu mid to low single digit, apalagi keadaannya marketnya seperti ini, biasanya tidak menjadi salah satu yang favorit nih. Tapi kalau misalnya my friends lihat, ada dua katalis yang memang menjadi bisa menjadi potensi dalam jangka pendek untuk pergerakan saham Telkom. Karena kalau misalnya kita lagi marketnya kayak sekarang, kita harus cari emiten-emiten yang memang dia ada narasi tertentu yang bisa tanda kutip menggerakkan harga at least dalam jangka pendek. Nah, tadi kan saya udah kasih lihat nih dari sisi revenue-nya, terus dari sisi potensi net profit di tahun 2025. Kita juga mau tahu nih kira-kira potensi pembayaran dividennya akan seperti apa. Karena kalau untuk emiten yang memang pertumbuhan itu nggak signifikan, apalagi single digit, dan single digit itu tergolong nggak terlalu besar ya, kecil lah ya, itu salah satu yang ditunggu adalah potensi pembayaran dividennya. Nah ini kalau misalnya kita perhatikan secara seksama, net dividen per share-nya kalau di tahun 2024 itu sekitar Rp182 per lembar. Di tahun 2025 pun juga sama. Jadi ini estimasinya kita ya, potensi di kisaran 182 atau di harga sekarang di 2.250 itu potensi dividen yield-nya sekitar 7%-an. Jadi kalau misalnya dilihat dengan angka sekarang, harga sekarang, potensi dividennya itu sekitar 7, sekian persen. Tadi saya hitung kalau di 2550 itu sekitar 7,1%-an. Nah, pertanyaannya adalah apakah dividen saat ini sudah tergolong menarik atau belum? Sebenarnya kalau dilihat dari keadaan sekarang, 7%-an untuk Telkom itu sudah tergolong cukup menarik ya. Tapi yang mesti kita antisipasi itu adalah ketika nanti RUPS bisa jadi ada perubahan nih my friends. Jadi maksudnya perubahan bukan berarti pasti ya. Kan kalau misalnya kita lihat pada saat itu kalau misalnya my friends ingat beberapa minggu yang lalu ketika Bank Mandiri itu mau RUPS bilang bahwa kita waktu itu estimasi dividennya mungkin di kisaran sekitar dividen payout ratio-nya di kisaran sekian persen gitu ya. Tapi ternyata pas RUPS itu jauh lebih gede tuh yang diumumkan. Jadi untuk saat ini elemen kejutannya yang sangat mungkin terjadi di Telkom itu adalah ketika nanti dividen payout ratio-nya lebih besar daripada estimasi pasar. Oke. Nah, saat ini berapa sih estimasi pasar? Sekitar 70%-an. Jadi kalau misalnya my friends lihat, emang mungkin ya dividen payout ratio-nya Telkom itu lebih besar daripada estimasi pasar. Ini saya kasih lihat sejarahnya Telkom memberikan dividen payout ratio sebentar. Nah, ini kalau my friends lihat
Dari tahun 2013 ini dari website Telkom ya, dividen payout ratio-nya Telkom itu range-nya itu bisa dari 60 sampai 90%. Jadi kalau misalnya kita lihat estimasi pasar saat ini, estimasi dari Maybank itu sekitar 70%-an, bisa nggak lebih? Kalau melihat dari sejarahnya tidak menutup kemungkinan nih my friends. Dan kalau misalnya tanya duitnya ada nggak Telkom? Duitnya ada. Jadi saat ini kita expect dividen payout ratio-nya sekitar 70%-an, dividen yield di harga sekarang sekitar 7,1%-an, tapi yang berpotensi memberikan kejutan kalau ternyata nanti dividen payout ratio-nya itu lebih besar dibandingkan ekspektasi dari pasar. Nah, ini harus kita akan mendengar dalam beberapa waktu ke depan nih, karena Telkom akan segera melakukan rapat umum pemegang saham juga. Itu yang pertama poinnya dari Telkom dari sisi dividennya. Yang kedua, kita akan coba bahas dari sisi buyback-nya nih. Jadi saya coba buka dulu terlebih dahulu. Ini kalau my friends lihat dari informasi yang kita terima saat ini berdasarkan keterbukaan informasi ya. Telkom akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya sebesar 3 triliun rupiah nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends lihat informasinya ini di minggu lalu di mana Telkom menyebutkan bahwa akan melakukan buyback sebesar 3 triliun rupiah. Terus kalau misalnya my friends lihat kapan mereka memerlukan persetujuan dari sisi RUPS-nya itu diekspektasikan tanggal 27 Mei. Jadi ingat ya, pasti berhubungan juga nih sama si dividen itu. Dan perkiraan jadwal periode pembelian kembali saham terjadi tanggal 28 Mei atau H+1 dari RUPS sampai dengan tanggal 27 Mei. Sebenarnya kalau misalnya dilihat buyback ini sebenarnya signifikan nggak sih terhadap pergerakan pasar? Kalau misalnya my friends lihat, kemarin ketika saham Telkom sempat mengalami kenaikan sampai 2.600-an lebih, ini salah satu katalisnya datang dari berita mengenai buyback ini. Dan kalau misalnya dilihat, ketika kita tadi dengar ya bahwa dari sisi pertumbuhan itu hanya single digit, dan kita udah lihat juga bottom line yang mungkin hanya sekitar 4%-an, dan sekarang ada informasi mau melakukan buyback, seharusnya ini menjadi salah satu katalis yang cukup menarik secara jangka pendek. Kenapa? Karena kalau emiten ini yakin gitu ya, oh di harga sekarang ini udah undervalued banget nih. Jadi meskipun pertumbuhan single digit, tapi dari sisi valuasi udah tergolong sangat murah sekali nih dari sisi manajemen ya kalau sampai mereka melakukan buyback saat ini. Tapi ingat my friends, di sini disebutkan bahwa buyback-nya ini cukup panjang ya, 1 tahun dari tanggal 28 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei. Nah, terus mungkin tambahan informasi kalau ditanya apakah Telkom itu punya nggak duitnya untuk bisa melakukan buyback, dan kalau sampai harus bisa membagikan dividen dalam skala besar, ini saya kasih lihat tampilan yang terakhir. Berdasarkan laporan keuangan yang rilis minggu lalu, kas dan setara kasnya Telkom untuk akhir 2024 itu ada angkanya sekitar 33,9 triliun rupiah. Jadi kalau toh pun harus buyback 3 triliun, kalau toh pun harus memberikan dividen. Jadi kalau misalnya dividen 152 itu kisaran sekitar 17 sampai 18 triliunan ya. Itu juga ada cash-nya. Jadi seharusnya Telkom dengan raca yang cukup sehat ini melakukan buyback dan bagian dividen yang mungkin aja di atas ekspektasi pasar sangat mungkin sekali terjadi. Jadi itu kurang lebih insight untuk Telkom. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat untuk insights-nya nih tadi dari Bank Indonesia ya. Kemungkinan besar tidak ada perubahan suku bunga, tetap di angka 5,75% untuk yang nanti rapat hari Rabu ya. Terus karena menilai pergerakan kurs yang belum sepenuhnya menguat. Nah, terus habis itu tadi ada dari Telkom, walaupun dari sisi pertumbuhan tidak terlalu signifikan, my friends, namun ada katalis positif ya dari buyback dan juga dividen.